Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kami di Belajar Bersama Lisvika. Cair dari Januari hingga Desember 2025. Nah, teman-teman pemilik KK dengan kategori berikut bisa mendapatkan bantuan dengan total 14 juta rupiah di tahun 2025 ini. Silahkan dicek KK-nya. Jika teman-teman memiliki komponen yang kami jabarkan dalam video kali ini, maka otomatis akan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Selamat kami ucapkan bagi yang terdaftar. Bagaimana rincian informasinya? Simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Namun sebelum kita jabarkan lebih lanjut, bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update seputar informasi bansos dari pemerintah, program Kartu Prakerja, serta informasi penting lainnya. Nah, bantuan sebesar 14 juta rupiah ini tentu merupakan akumulasi atau total dari semua bantuan per bulan yang didapat selama tahun 2025 ini. Nah, tentu untuk mendapatkan bantuan tersebut, teman-teman Bapak Ibu harus memenuhi syarat. Nah, apa syarat yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah teman-teman Bapak Ibu memiliki KK dan terdaftar sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, di mana syarat untuk bisa mendapatkan bantuan PKH sendiri, tentu teman-teman Bapak Ibu merupakan keluarga yang rentan miskin dan juga memiliki komponen PKH, di mana komponen PKH itu diantaranya adalah anak balita, kemudian lansia, ibu hamil, anak sekolah, dan juga penderita disabilitas berat. Nah, di layar teman-teman Bapak Ibu dapat lihat ya rincian dari nominal bantuan yang akan didapat berdasarkan kategori atau komponen, di mana untuk ibu hamil mendapatkan bantuan PKH senilai 3 juta rupiah per tahun, anak usia dini 3 juta rupiah per tahun, tingkat SD Rp900.000 per tahun, SMP Rp1.500.000 per tahun, SMA 2 juta, disabilitas berat dan juga lansia sebesar 2,4 juta rupiah. Dan untuk proses penyalurannya, ini tetap dilakukan per bulan, baik melalui KKS ataupun melalui PT Pos Indonesia. Nah, nanti akan kami rincikan terkait tentang updatean pencairan atau jadwal pencairan bantuan PKH di tahun 2025 ini. Nah, selanjutnya kenapa teman-teman bisa mendapatkan nominal bantuan sebesar 14 juta rupiah di tahun 2025? Kalau kita berbicara PKH itu sendiri, bantuan dari PKH yang boleh dapat dalam satu keluarga maksimal ada 4 komponen. Nah, kami contohkan di sini jika teman-teman memiliki anak balita, maka akan mendapatkan bantuan PKH per tahun 3 juta rupiah. Kemudian jika memiliki anak tingkat SMA akan mendapatkan bantuan 2 juta rupiah. Nah, kalau kita totalkan itu sudah mendapatkan bantuan senilai 5 juta rupiah. Dan jika memiliki 2 lansia dalam keluarganya akan mendapatkan bantuan PKH senilai 4,8 juta rupiah. Nah, kalau kita totalkan lagi, tentu teman-teman akan mendapatkan bantuan PKH di sini 5 juta ditambah dengan 4,8 juta. Berarti sekitar 9,8 juta rupiah. Nah, untuk penerima bantuan PKH sendiri itu tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan bantuan BPNT atau bantuan sembako juga. Nah, nominal dari bantuan BPNT tersebut adalah Rp200.000 per bulan dan dicairkan sepanjang tahun 2025. Artinya ada 12 bulan teman-teman akan mendapatkan bantuan BPNT. Maka total bantuan BPNT yang bisa didapatkan di tahun 2025 tentu sebesar 2,4 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan bantuan di tahun 2025 senilai 12,2 juta rupiah. Nah, selanjutnya, jika teman-teman memiliki anak sekolah tadi dan juga terdaftar sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar, karena penerima dari program Indonesia Pintar itu juga diambil dari data keluarga yang rentan miskin atau yang prasejahtera.
Nah, di mana untuk nominal bantuan dari PIP itu sendiri, tingkat SD Rp450.000 per tahun, tingkat SMP Rp750.000 per tahun, dan tingkat SMA Rp1,8 juta per tahun. Tadi teman-teman memiliki anak SMA 1, maka akan mendapatkan bantuan tambahan dari program PIP itu senilai Rp1,8 juta. Maka total bantuan yang akan teman-teman dapatkan di tahun 2025 ini tentu sebesar Rp14 juta. Nah, kembali diingat ya, untuk bantuan PKH itu sendiri, nominal antara satu keluarga dengan keluarga lain tentu berbeda-beda. Kembali tergantung pada komponen yang dimiliki pada masing-masing keluarga teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran dari program PKH, BPNT, dan juga PIP jika teman-teman belum terdaftar sama sekali di tahun-tahun sebelumnya? Nah, untuk mendapatkan bantuan PKH kembali teman-teman harus memenuhi syarat. Yang pertama tentunya termasuk dalam keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan memiliki komponen PKH seperti yang saya jabarkan sebelumnya, dan juga teman-teman bisa langsung ke kantor desa masing-masing untuk melakukan pendaftaran secara offline. Namun jika teman-teman pengen melakukan pendaftaran secara online, bisa melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, di sini teman-teman bisa langsung isi semua data dan ajukan dirinya untuk bisa terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Nah, kembali kami ingatkan di tahun 2025, penerima bantuan PKH adalah teman-teman yang terdaftar datanya di DTSE. Nah, selanjutnya, bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan BPNT? Jika teman-teman sudah terdaftar di data sosial ekonomi, maka teman-teman juga berpeluang untuk mendapatkan bantuan BPNT. Namun tidak semua penerima PKH menerima bantuan BPNT ya teman-teman, di mana tentu ada rinciannya nanti apakah teman-teman merupakan KPM PKH murni atau BPNT murni atau KPM PKH plus BPNT. Selanjutnya bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan PIP di tahun 2025? Nah teman-teman, yang mana statusnya memang termasuk dalam keluarga miskin atau rentan miskin, di sini dapat mengajukan anaknya untuk bisa terdaftar sebagai penerima bantuan PIP. Silakan langsung datang ke sekolah dan kemudian bawa surat keterangan kurang mampu. Nah, nanti operator sekolah lah yang akan mendaftarkan anak teman-teman untuk bisa terdaftar sebagai penerima bantuan PIP, baik untuk tingkat SD, SMP, ataupun SMA. Nah itu ya teman-teman, juga Bapak Ibu terkait tentang informasi bantuan sosial pada hari ini, semoga memberi manfaat. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif, dan bagikan video ini ke seluruh media sosial yang dimiliki. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.